Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atih la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ibu bapak. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah dan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak ibumu. Hanya kepadakulah kembalimu. Ayat di atas terutama ditunjukkan kepada anak-anak, baik mereka masih anak-anak maupun telah dewasa, agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibu. Sebab seorang ibu sedemikian berat tugasnya dalam hidup ini. Orang yang tentang kandungan ayat di atas sudah banyak disampaikan oleh para kiai atau ustadz, baik dalam pengajian-pengajian maupun khutbah-khutbah Jumat. Tetapi dalam kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada para suami atau bapak-bapak untuk memahami lebih dalam. Ayat di atas memang secara langsung ditujukan kepada anak. Namun secara tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya juga mengingatkan kepada para suami bahwa tugas seorang istri dalam rumah tangga sangatlah berat. Ayat yang berbunyi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Sebenarnya tidak hanya mengingatkan kepada kita semua bahwa ibu-ibu dahulu sewaktu mengandung kita selama kira-kira 9 bulan memikul beban yang sangat berat. Tetapi juga mengingatkan bahwa ketika istri kita mengandung anak-anak yang akan menjadi darah daging dan penerus kita, istri kita memikul beban yang sama beratnya dengan ibu-ibu kita. Tentunya kasih, tentunya masih kuat dalam ingatan kita betapa beratnya kondisi istri sewaktu ia mengandung anak kita. Berbagai resiko harus ditanggungnya seperti keguguran, janin meninggal dalam kandungan, hamil di luar rahim dan sebagainya. Semua resiko itu berdampak langsung terhadap keselamatan baik fisik maupun jiwanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai laki-laki yang oleh Allah diberi kekuatan fisik yang lebih besar, tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban istri yang sedang mengandung. Ini karena tugas mengandung memang sepenuhnya menjadi kodrat perempuan yang takkan mungkin bisa digantikan oleh laki-laki. Setelah kira-kira 9 bulan mengandung, tugas istri selanjutnya adalah melahirkan. Tugas ini beresiko tinggi karena
secara langsung berkaitan dengan keselamatan jiwa. Tentunya telah sering kita dengar beberapa perempuan meninggal saat melahirkan. Dalam proses melahirkan ini, seorang suami juga tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban istrinya. Beberapa suami yang lain tak sanggup dan tak tega menyaksikan istri sedang berjuang melahirkan karena penderitaan yang dialaminya sangat berat dengan nyawa sebagai taruhannya. Jamaah Jumat ar-rahimakumullah. Setelah melahirkan, tugas istri berikutnya adalah menyusui. Al-Quran memberitakan masa menyusui adalah 2 tahun. Sebagaimana bunyi ayat wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Dalam masa menyusui, seorang istri harus berhati-hati dan selalu menjaga dirinya sebaik mungkin karena apa yang terjadi pada dirinya bisa berdampak langsung pada si bayi. Istri harus sanggup berjaga menahan kantuk, baik siang maupun malam. Ketika si bayi haus dan lapar dan membutuhkan ASI, seorang ibu harus selalu siap memberikannya. Dalam tugas ini, suami juga tidak bisa berbuat banyak untuk meringankan beban istri. Mengingat beratnya tugas perempuan terkait dengan mengandung, melahirkan dan menyusui, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada perempuan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan kompensasi tertentu sebagaimana diatur dalam fikih. Keringan ini merupakan bentuk pengakuan dan penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada para perempuan atau ibu-ibu bahwa tugas mereka memang sangat besar. Pengakuan dan penghargaan seperti ini tidak diberikan kepada laki-laki karena faktanya tugas alamiah laki-laki tidak seberat perempuan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan penghargaan yang besar kepada perempuan. Lewat beberapa hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kedudukan perempuan yang tinggi di mata Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu tahta aqdami ummahat." Artinya, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Kita semua tahu bahwa telapak kaki adalah bagian paling bawah atau rendah dari organ manusia. Sedangkan surga berada di bawah telapak kaki ibu-ibu. Namun maksud hadis ini adalah tidak mungkin seorang anak bisa masuk surga tanpa ketundukan kepada seorang ibu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana bisa seorang anak tunduk kepada ibunya jika ia tidak diajari, tidak dididik, dan tidak dilatih. Untuk itu, seorang suami juga berkewajiban mendidik anak-anaknya agar mereka tunduk dan menghormati kepada ibunya tanpa harus merasa disaingi atau dikalahkan oleh mereka. Sebab Nabi Muhammad SAW telah menegaskan bahwa seorang anak harus bersikap baik dan hormat kepada ibunya 3 kali lebih besar daripada kepada ayahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala man ahaqqun nas bi husni sahabati qal ummuk qal thumma man qal ummuk qala thumma man qal ummuk qala thumma man qal thumma abuk. Artinya, suatu hari datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah di antara manusia yang paling berhak kami sikapi dengan baik?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi setelah itu?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi setelah itu?" Nabi menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, Nabi kemudian menjawab, "Ayahmu."
Memerhatikan hadis di atas, maka menjadi penting bagi seorang suami untuk menciptakan suasana kondusif di dalam keluarga agar seluruh anggota keluarga menaruh hormat kepada istrinya atau ibu bagi anak-anaknya. Kondisi ini bisa mudah dicapai jika seorang suami senantiasa menunjukkan sikap penghargaannya kepada istri dalam rangka memberikan contoh bagi anak-anaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik sikapnya terhadap keluarga dan aku adalah yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi. Berbicara tentang keluarga, maka dari sudut pandang suami, istri adalah orang pertama yang kemudian diikuti anak-anak. Sehingga hadis tersebut juga bermakna sebaik-baik suami adalah yang terbaik sikap kepada istri. Dari situ pula anak-anak mengikuti sikap baik ayahnya untuk bersikap baik kepada ibunya. Selain itu di Al-Quran juga ditegaskan dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya pergaulilah istrimu dengan baik. Dengan adanya ketegasan Al-Quran dan hadis seperti itu, marilah lewat mimbar ini khatib mengajak pada para suami atau bapak-bapak untuk senantiasa menghargai istri dengan bersikap baik padanya. Jangan sampai istri yang telah berjasa besar dan bersusah payah membantu kita menyelesaikan banyak pekerjaan dari bangun tidur hingga bangun tidur lagi justru menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau sering disingkat dengan KDRT. Nauzubillahi min dzalik. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikun barrur raufur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bid-dinil qawim wa hadana ila siratil mustaqim wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyul karim ar-raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah ya'lamu annahu la anfa' lil insan fi hadzal zaman min thalathati khisal as-sadaqah sirri wal ijhar wal istighfar ana al-laili wa atrafan nahar wa kathratis salah 'ala an-nabiyil mukhtar fas-salatu 'alaihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat wa afdali ta'at wa min aqrabit turuqil musilah ila rabbil bariyat. Faqad amarakumullah subhanahu wa ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa thallatha bikum ya ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insih. Faqala mukhbiran wa amiran alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala imamil muwahhidin wa alamil muhtadin wa qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana habibillah wa rasulih wa aminihi ala wahyihi wa tanzilih abil qasim sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa ala alihi wa ashabihi an-nasirina li syari'atihi wal muhtadina bihadyi al-muttabi'ina li sunnatihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an khulafa'ir rasyidin a'immatil muhtadin sadatina dzawil qadri jali Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi Rasulillah ajma'in wa azwajihi tahirin ummahatil mu'minin wa ahli baitihi tayyibin at-tahirin.
اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح ولاتنا وأمراءنا وكل من وليته شيئا من أمورنا وأمور المسلمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وغزر أمطارنا وأرخص أسعارنا واشف مرضانا وأعف مبتلانا وارحم موتانا وأصلح أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.